Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas anime Hige wo Soru Soshite Joshiko Sei wo Hiro, atau bisa disingkat Hige Hiro. Anime ini rilis tahun 2021. Rangkuman kali ini mungkin akan dibuat dua bagian. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita langsung bahas alur ceritanya. Anime ini bercerita tentang seorang pria kantoran yang berumur 26 tahun. Pria ini bernama Yoshida. Saat di tempat makan Yoshida menembak seorang wanita yang bernama Goto. Tapi Yoshida ditolak olehnya. Alasannya bahwa dia sudah punya seorang pacar yang ia rahasiakan selama ini. Karena kecewa, Yoshida melampiaskan pada minuman sehingga dia mabuk. Di perjalanan pulang, Yoshida melihat seorang gadis SMA yang sedang duduk di bawah tiang listrik. Yoshida menyuruh gadis itu untuk pulang. Tetapi gadis itu tidak punya tempat untuk pulang. Gadis itu merayu Yoshida untuk memperbolehkannya dia menginap di rumah Yoshida. Akhirnya Yoshida membawa gadis itu ke rumahnya. Di tempat tidur, gadis itu menggoda Yoshida lagi, tetapi Yoshida menolak. Dia malah meminta sup miso buatan cewek. Pagi harinya saat Yoshida bangun tidur, dia kaget kenapa ada gadis SMA di rumahnya. Yoshida senang karena waktu dia mabuk tidak melakukan apa-apa kepada gadis itu. Setelah itu mereka berdua ngobrol. Gadis itu lagi-lagi menggoda Yoshida, tetapi Yoshida masih kuat iman. Yoshida menanyakan nama dan alamat gadis itu. Nama gadis itu adalah Ogiwara Sayu, dia berasal dari Hokkaido. Yoshida kaget karena jarak Hokkaido dengan Tokyo sangat jauh. Sayu sudah 6 bulan kabur dari rumahnya. Yoshida menanyakan alasan kenapa Sayu pergi dari rumah. Sayu tidak menjawabnya. Yoshida merasa kenapa Sayu tidak bisa memiliki kehidupan normal seperti anak seumurannya. Yoshida akhirnya membiarkan Sayu untuk tinggal di rumahnya. Sayu harus mengerjakan tugas-tugas rumah selama dia tinggal di sini. Di kantor, Yoshida menceritakan kepada temannya bahwa dia telah memungut anak SMA. Yoshida dan Sayu pergi berbelanja karena Yoshida merasa aneh kalau di rumah Sayu memakai seragam. Dia juga membelikan Sayu futon untuk tidur Sayu. Yoshida membelikan pelembab untuk Sayu. Dia juga menanyakan apakah Sayu mempunyai ponsel. Sayu menjawab dia mempunyainya, tetapi telah dibuang karena banyak teman-temannya yang menghubunginya. Yoshida menawarkan ke Sayu ponsel untuk berkomunikasi, tetapi Sayu menolak. Di kantor, Yoshida memarahi junior kerjanya yang bernama Mishima karena ada kesalahan pada proyek yang dikerjakannya. Yoshida dan Mishima akhirnya lembur untuk memperbaiki pekerjaan. Mishima menanyakan ke Yoshida apakah dia punya pacar karena tidak biasanya Yoshida tampil rapi. Yoshida menjawab bahwa dia tidak punya pacar, malahan dia baru saja ditolak oleh Goto. Yoshida pulang telat dan tidak memakan makanan yang sudah Sayu siapkan. Yoshida berpikir harus ada cara menghubungi Sayu kalau dia pulang terlambat. Esoknya Yoshida membelikan ponsel untuk Sayu tanpa sepengetahuan Sayu. Jika Sayu tahu maka dia akan menolak. Saat akan pulang kerja, Yoshida diajak Goto untuk makan bersama. Yoshida bingung kenapa Goto mengajaknya makan bersama padahal dia sudah ditolak. Goto menanyakan kepada Yoshida apakah dia sudah punya pacar karena tidak biasanya seorang Yoshida yang gila kerja berpenampilan rapih dan selalu pulang tepat waktu ke rumah. Yoshida menjawab bahwa dia tidak punya pacar. Goto sedikit lega mendengar itu. Setelah di rumah, Yoshida memberikan ponsel yang telah dibelinya ke Sayu. Mereka berdua akhirnya bertukar nomor ponsel. Saat sedang tidur, Sayu teringat saat dia masih menumpang di tempat orang lain. Sayu menanyakan pada dirinya sendiri kenapa Yoshida tidak menyentuhnya sama sekali. Sepulang kerja, Yoshida diajak Mishima untuk menonton di bioskop. Setelah nonton, mereka jalan bersama dan mengobrol. Tiba-tiba Mishima memeluk Yoshida. Tanpa disadari, Sayu melihat itu. Saat pulang ke rumah, Yoshida tidak melihat ada Sayu. Dia khawatir kalau Sayu diambil paksa oleh orang, jadi Yoshida bergegas mencari Sayu. Di taman, Sayu menangis mengapa dia cemburu melihat Yoshida bersama wanita lain. Tiba-tiba Mishima datang. Sayu pun kaget karena bertemu Mishima langsung yang tadi memeluk Yoshida. Mishima duduk bersama Sayu menyuruh Sayu untuk memikirkan semua yang dia mau.
Mishima menasihati Sayu supaya percaya pada orang yang dipikirkan oleh Sayu. Sayu sadar mendengar itu dan akan pulang. Saat akan pulang, Yoshida datang dengan wajah panik karena mencari Sayu. Yoshida langsung menghampiri Sayu. Dia sangat khawatir kerap ada Sayu. Sayu akan menjelaskan di rumah. Mishima bertanya-tanya apakah yang mereka obrolkan tadi adalah orang yang sama. Mishima meminta penjelasan ke Yoshida di kantor untuk mengetahui siapa Sayu. Saat di rumah, Sayu melepas baju dan mengajak Yoshida untuk melakukan hal mesum. Karena Sayu merasa aneh kepada Yoshida, dia dibiarkan untuk tinggal tanpa meminta sesuatu darinya. Yoshida digoda oleh Sayu. Lagi-lagi Yoshida menolak Sayu. Sayu berkata kenapa dia memungutnya, jika ketahuan polisi maka Yoshida akan ditangkap. Jadi Yoshida tidak menerima untung apa-apa memungut anak SMA. Jadi Sayu memutuskan untuk memberi keuntungan dengan tubuhnya itu. Yoshida menolak. Dia menyuruh Sayu untuk memakai pakaiannya. Mereka berdua berbicara. Selama ini Sayu telah memberikan keuntungan untuknya karena berubah semenjak Sayu datang. Dia tidak lagi merasa kesepian. Sayu meminta izin pada Yoshida untuk bekerja di sebuah minimarket dekat dengan apartemen mereka. Yoshida mengizinkan Sayu untuk bekerja. Hari pertama Sayu bekerja, dia bertemu dengan Asami. Dia masih seumuran dengan Sayu. Asami memang orangnya ceria dan gampang akrab. Setelah pulang kerja, Asami ingin mengunjungi rumah Sayu. Sayu memberitahu Yoshida bahwa akan ada teman kerjanya yang akan main ke rumah. Sayu menyuruh Yoshida untuk berpura-pura menjadi seorang kakak yang membantu Sayu. Yoshida pulang di sana disambut oleh Asami dan Sayu. Asami penasaran dengan hubungan mereka berdua. Sayu memasak dan mereka semua memakan masakan Sayu. Setelah mengobrol, Asami pulang dan diantar oleh Yoshida. Di perjalanan pulang, Asami mengatakan bahwa Yoshida bohong tentang yang dikatakannya di rumah. Setelah mereka berdua ngobrol, Ami menyuruh Yoshida untuk berhati-hati dengan senyuman dari Sayu. Esoknya setelah Yoshida selesai bekerja, dia diajak Goto untuk makan bersama. Goto sangat penasaran dengan perubahan dari Yoshida. Goto mengatakan pada Yoshida bahwa dia sebenarnya menyukainya. Yoshida sangat kaget mengetahui hal itu. Jadi selama ini Goto tidak mempunyai pacar. Dia sengaja menolak Yoshida waktu itu karena waktunya belum tepat. Yoshida tidak akan menembak Goto lagi, tetapi Yoshida menunggu Goto yang menembak duluan jika waktunya tepat. Yoshida mengabari Sayu bahwa Goto akan diajak ke rumah. Sayu sempat berpikir apakah dirinya akan dibuang oleh Yoshida. Lalu Yoshida menjelaskan bahwa Goto hanya akan bertemu dengan Sayu. Yoshida dan Goto pergi ke rumah. Goto bertemu dengan Sayu. Mereka duduk bersama dan mengobrol. Saat Yoshida ke WC, Goto mengajak Sayu untuk mengobrol empat mata dengannya. Jadi Sayu menyuruh Yoshida untuk membeli bahan makanan. Goto menanyakan berbagai hal ke Sayu. Di jalan Yoshida malah bertemu dengan Mishima. Jadi dia menanyakan kenapa Mishima ada di sini. Di rumah, Sayu menceritakan bahwa dia selama ini sering menginap di rumah orang dengan bayaran tubuhnya. Mishima ikut menemani Yoshida untuk berbelanja. Mishima membuntuti Yoshida dan Goto karena dia penasaran dan membuatnya sedih. Saat Yoshida pulang, Goto sedang merias muka Sayu. Yoshida sedikit terpesona dengan Sayu. Yoshida mengantarkan Goto, mereka mengobrol di perjalanan. Goto menyuruh Yoshida untuk serius mengawasi Sayu. Di tempat kerja, Sayu bertemu dengan Yaguchi Kyoya. Sayu jadi teringat masa lalunya saat tinggal dengan Yaguchi. Saat bertemu dengan Yaguchi, Sayu menyamarkan namanya menjadi Miyuki. Yaguchi memberitahu Asami bahwa dia kenal dengan Sayu. Tapi Sayu membantahnya. Saat pulang kerja, Yaguchi menghadang Sayu. Dia memaksa Sayu untuk main ke rumah yang ia sekarang tinggali. Sayu menolak, tetapi Yaguchi mengancam Sayu bahwa dia akan memberitahu Asami dan manajer tentang Sayu. Sayu meminta izin dari Yoshida. Mereka berdua sampai di rumah. Yaguchi mencoba merayu Sayu, tetapi Sayu menolaknya. Tetapi saat Sayu sudah pasrah, tiba-tiba Yoshida datang dan menolong Sayu.
Yoshida mengusir Yaguchi dari rumahnya. Yoshida mengobrol sebentar dengan Yaguchi. Yoshida sudah emosi. Sayu menceritakan bahwa dia sudah pernah melakukannya dengan Yaguchi berulang-ulang kali sehingga itu menjadi kebiasaan. Yoshida memberi pengertian ke Sayu. Yoshida ingin Sayu menjadi anak SMA yang normal pada umumnya. Asami menanyakan kepada Saito apakah kemarin terjadi sesuatu tetapi Sayu menutupinya. Asami mendatangi Yaguchi dan langsung memarahinya dan menamparnya. Yaguchi meminta maaf kepada Sayu karena kemarin telah memaksanya. Sayu menerima pesan dari Yoshida bahwa dia tidak bisa pulang. Akhirnya Asami akan menginap di tempat Sayu. Mereka berdua datang ke suatu tempat untuk melihat bintang. Sayu sangat kagum karena di Tokyo ada tempat seperti itu. Asami menceritakan tentang dirinya kepada Sayu. Siangnya Yoshida pulang cepat. Yoshida meminta maaf ke Sayu karena kemarin ada sesuatu yang menyeramkan terjadi ke Sayu dan Yoshida tidak bisa melindunginya. Sayu menjawab bahwa Yoshida telah melindunginya. Yoshida akan mendukung Sayu untuk memikirkan masa depannya dan merubah Sayu menjadi siswi SMA pada umumnya lagi. Di tempat kerja Asami mencurigai sebuah mobil yang akhir-akhir ini seperti sedang mengawasi. Saat Sayu sedang bersama Asami dan mengobrol, tiba-tiba Sayu teringat perkataannya dengan Yoshida bahwa dia akan memikirkan masa depannya. Di kantor Mishima memperhatikan Yoshida terus. Mishima menghampiri Goto untuk mengajaknya makan siang bersama. Mereka berdua makan bersama. Goto sudah tahu tentang Sayu saat Mishima menanyakan. Apakah Goto tidak khawatir jika Sayu merebut Yoshida? Goto menjawab dia tidak akan memaksa perasaan seseorang. Saat pulang kerja Mishima mengajak Yoshida untuk pergi menonton tetapi Yoshida menolak karena Sayu telah menyiapkan makanan istimewa. Karena itu Mishima meminta nomor ponsel Yoshida. Di rumah Yoshida makan bersama Sayu. Esoknya saat Sayu membersihkan lemari dia menemukan sebuah tumpukan buku. Itu adalah barang-barang Yoshida saat dia masih SMA. Sayu membuka foto album milik Yoshida dan melihatnya. Ada salah satu foto di mana Yoshida berfoto dengan seorang gadis. Itu adalah foto pacar Yoshida saat SMA. Yoshida teringat kata-kata dari mantan pacarnya bahwa dia terlalu peduli dengan orang-orang. Di tempat kerja Yaguchi menyadari bahwa mobil yang seperti mengawasi datang lagi. Ada seseorang yang keluar dari mobil itu. Sayu nampak sangat kaget melihatnya. Yaguchi menyuruh Sayu untuk merunduk dan masuk ke dalam kantor. Orang itu masuk ke minimarket itu. Orang itu memberitahu kepada Yaguchi bahwa dia mencari Ogiwara Sayu. Yaguchi menyangkal bahwa di sini tidak ada yang namanya Ogiwara Sayu. Sayu memberitahu Asami bahwa orang yang datang adalah kakaknya. Itulah rangkuman anime Higehiro pada bagian pertama video kali ini. Video selanjutnya akan membahas Higehiro bagian keduanya. Jadi jangan sampai ketinggalan update dari Anime Choc di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini maka jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.